Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan perubahan fisik berupa bertambahnya ukuran tubuh manusia dan masa pertumbuhan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Sedangkan perkembangan tidak bisa dilihat dari ukuran tubuh atau timbangan. Nah, perkembangan ini ditandai dengan proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi yang baru lahir, dia hanya bisa menangis. Tuh, menangis saja kan? Tetapi ketika bayi ini sudah memasuki 2 atau 3 tahun, ternyata dia udah bisa berbicara seperti yang ada di video. Nah, apakah teman-teman mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Coba cari tahu dengan ayah dan bunda di rumah, tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir sampai antum saat ini. Boleh ditanyakan tentang berat badan, tinggi badan, habis itu antum merangkak, kemampuan berjalannya gimana, kapan bisa berbicara, boleh ditanyakan sama orang tuanya. Pertumbuhan dan perkembangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, mau tahu faktornya apa saja? Yang pertama itu faktor bawaan atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor kesehatan. Kesehatan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan antum. Jika antum sakit nih, maka menjadi malas makan dan tentunya ini dapat menghambat pertumbuhan. Jadi jaga kesehatan ya. Faktor yang ketiga itu makan makanan yang seimbang, bergizi seimbang. Selain untuk mendapatkan energi, makanan juga diperlukan untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan antum. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi seimbang dan hindari makanan yang kurang sehat ya. Faktor yang keempat, istirahat, rekreasi, dan olahraga. Nah, anak-anak ustazah dalam rangka masa pertumbuhan memerlukan tidur yang cukup karena istirahat sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan antum. Selain itu, juga kita bisa rekreasi untuk menghilangkan rasa bosan. Selain rekreasi, kita juga penting untuk olahraga. Ini salah satunya faktor mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan antum. Dengan banyaknya olahraga, maka tubuh menjadi kuat dan juga sehat. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang makanan bergizi seimbang yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, apa saja makanan yang menyehatkan dan bergizi seimbang tersebut? Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok bisa berupa nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk ini dapat berupa daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan lain-lain. Yang ketiga, sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini dapat berupa kangkung, bayam, brokoli, buncis, dan juga lain-lainnya. Yang keempat, buah-buahan. Nah, dapat berupa nanas, jeruk, apel, anggur, pepaya, pisang, apa saja yang antum senang. Yang terakhir adalah susu. Makan makanan yang disebutkan tadi, makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air.
Karena itu, anak-anak ustazah, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan juga sehat, sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh dengan baik. Setelah kita belajar tentang pertumbuhan, perkembangan, gizi yang seimbang, nah setelah itu coba antum perhatikan teman-teman sebaya antum yang ada di sekitar rumah. Pasti kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan, bukan? Nah, karena kita semua merupakan makhluk ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam beraneka ragam. Keragaman tersebut diantaranya bentuk tubuh, wajah, rambut, dan kemampuan. Mulai dari bentuk tubuh, wajah, rambut, dan dari kemampuannya, bahkan dari kesukaannya pasti berbeda. Merupakan karunia yang wajib kita syukuri, dan kita juga harus saling menghargai serta menghormati setiap perbedaan kita. Untuk itu, sikap kita terhadap keberagaman ini, yang pertama itu kita harus saling menghargai, karena semua itu merupakan ciptaan Allah. Kita juga harus saling membantu ketika ada yang sedang mengalami kesulitan, saling menghibur. Habis itu saling bekerja sama, juga saling menyayangi dan saling melengkapi. Saling menghargai antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, serta memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, teman-teman, pasti setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai, tidak tegang, dan juga manusia pada saat tidur mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena bisa membuat badan menjadi lemah dan tidak sehat. Sebelum tidur, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Adab sebelum tidur sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adab sebelum tidur dalam Islam. Yang pertama, berwudu. Tidur tanpa berwudu sangat mudah diganggu oleh jin atau setan. Jadi berwudu itu bukan hanya ketika sholat ya. Alangkah lebih baiknya ketika kita senantiasa menjaga wudu kita. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat tidur dengan mengibaskan kain atau lidi pada tempat tidur. Jangan lupa baca basmalah ya, karena kita tidak tahu apa saja yang menempati tempat tidur kita. Yang ketiga, berbaring pada posisi kanan. Selain menjauhkan dari godaan makhluk tak kasat mata, posisi ini juga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Keempat, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu meniupkan ke telapak tangan dan diusap-usapkan telapak tangan ke wajah. Selanjutnya, membaca ayat kursi agar kita selama tidur dijaga oleh Allah dan setan tidak bisa mengganggu kita selama tidur. Yang keenam, membaca doa sebelum tidur.
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Anak-anak sudah hafal kan? Dan yang terakhir, tidurlah di awal malam. Pastikan kita sudah sholat isya ya. Hindari bergadang dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, silahkan antum buat video kebiasaan sebelum tidur dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikirim ke Teams ya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.